Baik Ayah Bunda, acara selanjutnya yaitu penampilan dari ekstrakurikuler Dai Dacil. Cilik. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Jalan-jalan ke kebun Samad, jangan lupa memetik tomat. Apabila kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu wali murid, Ustadz-ustazah yang berseri wajahnya, dan teman-temanku seperjuangan yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehatul afiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam, marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita, sang pembawa kebenaran. Kekasih Allah ialah baginda Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman unta hingga zaman Toyota, dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Para hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan Jasmine dan Lubna menyampaikan isi pidato berjudul Berbakti kepada Orang Tua. Para sahabatku sekalian, di antara perkara yang bisa mengantar kita ke ridha Allah ialah berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita, yaitu bapak dan ibu kita. Sebagaimana Allah telah memerintahkan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Tuhanmu telah memerintahkanmu supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Para sahabat yang Lubna cintai, mau tidak teman-teman hidupnya bahagia di dunia akhirat? Ih, kok jawabnya kurang semangat sih? Lemes ya? Mau tidak teman-teman hidupnya bahagia di dunia akhirat? Baiklah, jika mau, Lubna akan berikan solusinya. Solusinya, kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Jika kita cinta dan sayang kepada kedua orang tua kita, insya Allah mereka akan ridho dengan apa yang kita perbuat. Begitupun Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho dengan apa yang kita perbuat, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ridha Rabbi fi ridha walidi, wa sakhatu Rabbi fi sakhati walidi. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi.
Sahabat-sahabat Jasmine yang dirahmati Allah, senandung Al-Quran dan hadis tentang anjuran berbakti kepada orang tua begitu indah dalam balutan kisah fenomenal dalam sejarah. Contohnya, kisah seorang padang pasir yang tidak dikenal di bumi ini tapi terkenal di langit. Ialah sahabat Rasul Uwais Al-Qarni. Kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Kisah ini bercerita tentang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Qarni yang disematkan padanya memiliki arti yang dalam bahasa Arab adalah penghuni langit. Melalui kisah ini kita akan mengetahui siapa Uwais Al-Qarni yang namanya terkenal sampai ke langit. Ternyata hal ini terjadi karena ketaatannya kepada ibunya. Uwais adalah seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Sejak lahir, ia menderita penyakit kulit yang menimbulkan bercak-bercak putih di seluruh badan. Uwais adalah pemuda yang solih dan giat bekerja. Sehari-hari, ia bekerja menggembala domba para tetangganya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Uwais hidup bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Walaupun hidup miskin, akan tetapi Uwais selalu bersyukur dan sangat menyayangi ibunya. Ia selalu berusaha memenuhi segala keinginan ibunya. Pada suatu hari, ibunya memanggil Uwais. Uwais anakku, kemarilah sebentar nak. Ya ibu, apakah ada yang ibu butuhkan? Anakku sayang, mungkin hidup ibu tidak akan lama lagi nak. Ada satu permintaan ibu yang ingin sekali terkabul. Jangan berkata seperti itu bu, katakan padaku apa permintaan ibu itu. Sebelum saat itu tiba, ibu ingin melaksanakan haji nak. Setelah mendengar permintaan ibunya, Uwais pun termenung dan berpikir. Aku sangat ingin mewujudkan permintaan ibu. Mohon ibu bersabar sampai saat itu tiba. Aku akan mencari cara agar kita bisa pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Terima kasih anakku. Ibu Uwais sangat bahagia dan memeluk Uwais sampai menangis. Ya Allah, bagaimana cara hamba membawa ibu hamba yang lumpuh dan buta untuk pergi ke Mekah, sedangkan jarak Yaman ke Mekah sangat jauh, melewati padang pasir yang tandus. Biasanya orang-orang ke sana menggunakan unta. Seekor domba pun hamba tidak punya, apalagi unta. Uwais terus berpikir dan akhirnya ia menemukan suatu ide. Keesokan harinya, Uwais menemui pemilik domba dan membeli satu ekor domba untuk dipelihara. Namun uangnya hanya cukup untuk membeli satu ekor anak domba yang kecil. Setiap hari, Uwais menggendong anak domba itu naik turun bukit. Orang-orang yang lewat pun tertawa melihat tingkah Uwais. Hei, coba lihat apa yang dilakukan Uwais dengan anak domba itu. Dasar orang aneh. Hahaha, Uwais gila, Uwais tak gila. Uwais tidak mendengarkan ledekan dari orang-orang.
Saat ini yang ada di pikirannya adalah ibunya. 8 tahun berlalu dan tibalah pada musim haji. Anak domba Uwais semakin bertambah besar. Beratnya mencapai 100 kg. Begitu pula dengan Uwais. Badannya semakin kekar dan bertenaga. Berkat latihan setiap hari, beban berat yang dipikulnya tidak terasa lagi. Sekarang semua orang tahu bahwa apa yang dilakukan Uwais adalah bentuk pengorbanannya kepada sang ibu. Uwais menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya itu. Sesampai di Mekah, Uwais tetap menggendong ibunya untuk bertakwaf mengelilingi Ka'bah. Di depan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku. Bagaimana dengan dosamu anakku? Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah itu ibu yang mengantarkanku ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar percakapan antara ibu dan anak laki-lakinya. Ketika itu penyakit kulit yang dideritanya sembuh. Hanya tertinggal 1 bulatan putih di telapak tangannya. Terima kasih ya Allah. Sampai pada akhir hayatnya, ada kejadian yang menggemparkan. Banyak sekali penduduk yang hadir membantu pemakamannya. Yang tak lain, orang-orang itu adalah penduduk langit yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah, sungguh mulia sosok Uwais ini. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang namanya terkenal di langit karena ketaatannya pada ibunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajatnya. Dalam kisah ini dapat kita ambil pelajaran berharga bahwa kita harus berbakti kepada orang tua. Semoga kisah Uwais Al-Qarni ini bisa menjadi pengingat bagi kita agar senantiasa taat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Cepetan loh, cepetan. Sahabat yang Lubna sayangi, begitulah kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit karena baktinya dengan sang ibu. Pemuda yang rela mengorbankan kepentingan dunianya demi ibu. Semoga kita bisa meneladani sifat Uwais Al-Qarni. Kita sebagai anak wajib berbakti kepada kedua orang tua kita, kepada ayah yang setiap hari mencari kerja dari siang sampai malam tanpa lelah, dan ibu kita yang sudah mengandung kita, melahirkan kita, menyusui kita, serta merawat kita dengan penuh kasih sayang. Sungguh pengorbanan mereka sangatlah luar biasa. Mari teman-teman, kita doakan kedua orang tua kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Demikian pidato yang dapat Lubna sampaikan. Kurang lebihnya Lubna minta maaf sekali ya teman-teman. Buah kelapa dicampur madu, oleh-oleh buah rambutan. Anak durhaka gak bakalan laku, anak berbakti jadi rebutan. Inilah persembahan terakhir kami dari ekstrakurikuler Pildacil dan untuk ibu-ibu yang sudah hadir di acara festival ini.
kita beri tepuk tangan untuk anak-anak dai cilik. Bersinar kau bagai cahaya yang selalu beriku penerangan. Selemut sutra kasihmu kan selalu ku rasa dalam suka dan duka. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku, takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Bagaikan embun kau sejukkan hati ini dengan kasih sayangmu. Betapa kau sangat berarti dan bagiku kau takkan pernah terganti. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku, takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Kaulah ibuku, cinta kasihku, pengorbananmu sungguh sangat berarti. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku, takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku, takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Sinari hidupku dengan kehangatanmu. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong soal prestasi nih Us, Ya. setelah ini akan ada persembahan dari ananda kita yang merupakan siswa-siswi yang berprestasi di SDIT Utsman bin Affan loh. Sebelumnya ayah bunda sudah tahu visi dan misi sekolah Utsman? Sudah? Visi misi sekolah Utsman yakni Qur'ani, berprestasi dan berbudaya lingkungan. Untuk lebih lengkapnya kita sambut dengan meriah. Inilah duta-duta SDIT Utsman bin Affan.
SDIT Usman bin Affan minangka sekolah dasar Islam terpadu ingkang tansah budidaya mujudaken lan jagi visi lan misi sekolah. Sekolah Qur'ani berprestasi dan berbudaya lingkungan. Saking tahun tumekaning tahun ngantos sakmenika SDIT Usman bin Affan tetap istiqomah sinergi kalian para wali murid mangun karso lan handayani para soli soliha saengga gadah ilmu lan pengalaman ingkang migunani. Dear parents, we are proudly present SDIT Usman bin Affan Ambassador as the representative of 257 students of SDIT Usman bin Affan in all achievements, experience, and school culture. Ayah bunda yang dirahmati Allah, mari kita sambut dengan tepukan meriah dan penuh rasa syukur. Soli Soliha Duta SDIT Usman bin Affan tahun pelajaran 2022 dan 2023. Duta Al-Quran Juz 1 Norin Zabrina Valencia dan Imam Burhan. Juz 28 Kenzio Aldian Kakak dan Jasmine Nur Amira Krisna Dewi. Juz 29 Nawala Rahmah Saki dan Jenahara Shitkia. Juz 30 Muhammad Hoiron Abrori dan Kahayu Albaru. Duta Prestasi SDIT Usman bin Affan reguler Pramandya Atwa Ramadan Putra Utomo dan Habibatullah Rabi'ah Adawiyah. SDIT Usman bin Affan ICP Syamil Danis Ahmad dan Halisya Kairin Azalfa. Duta Adiwiyata Reinan Pranaja Novrilia Aditya Naufal Satria Anugrah. Akila Putri Purwita Sari Muhammad Abrisam Daniswara. Riyadlus Kolbi dan Radela Aurelia Sadina Effendi. Azura, pasti ayah bunda kita sudah penasaran nih dengan semua duta-duta ini. Betul Farah. Nah, kalau begitu kita tanya-tanya saja. Oke Mbak Azura, let me start from Danis as the best performance student. Danis, what do you think the best performance student should do? I think the best performance is not by only gaining knowledge, but also you should try many things to make or create experience.
Wow, great experience. What about you, Halisha? Of course, I agree with Mas Danis. A knowledge that completed by experience will enrich student performs. And that's all we have to do to be the best student performs. What a wonderful thought. Masya Allah, Farah, it's great. Jadi ilmu dan pengalaman saling melengkapi dan membuat kita menjadi luar biasa. That's right, Mbak Azura. Nah, bagaimana menurutmu Brahma? Apa yang seharusnya dilakukan oleh siswa-siswa berprestasi? Nambahi pendapat Danis lan Kalisha, berprestasi iku kudu iso bertahan ning kabeh kebaikan. Akeh kebaikan. Misale tahan sinau, tahan maca buku, tahan gawe apa ae, gak fokus ambek asli tok. Tapi fokus ambek prosesnya dilakoni kanthi apik. Wah, Masya Allah, ketekunan dia Brahma berarti. Nggih. I agree with you. Biah mungkin ingin menambahi. Kalau menurut saya, ilmu, pengalaman, hal baik apa saja akan semakin bertambah dan bertambah jika kita mau ikhlas membaginya. Semakin kita sering berbagi ilmu kepada orang lain, semakin luas wawasan kita. Contoh, ketika ada teman kita yang tidak bisa, kita dapat memberitahu. Dengan begitu, kita dapat mengulang-ulang ilmu agar kita semakin paham. Tapi jangan saat ulangan ya, saat belajar bersama saja. Wah, Masya Allah. Barakallah, that's very great. Okay, Mbak Azura, let's continue to Adiwiyata Ambassador. Wow, apa ini yang mereka pakai untuk kostum? Keren ya Mbak Azura, what a cool costume. Wah, ada yang bawa sayuran juga. Ini Mbok Jamu juga ya. Bisa sedikit menceritakan apa yang maksud dari kostum-kostum ini? Akila, would you like to tell us? Hari ini kami ingin mengkampanyekan pentingnya memiliki sikap ramah lingkungan. Karena ramah lingkungan membuat lingkungan kita semakin nyaman. Di sini Derenan membawa tumbler, De Adit membawa cangkul, Mas Isam dan Mas Kolbi membawa sapu. Dan ini hasil kebun sayur dan ini sayur mayur hasil kebun. Dan Baradela membawa jamu hasil tanaman toga. Allah memberkati bumi untuk kita. Jadi mulai sekarang mari kita jaga dan melestarikannya. Wah, kalau kita sudah terbiasa ramah lingkungan, pastinya tidak hanya kenyamanan saja yang bisa kita rasakan, tapi juga tubuh yang sehat ya. Tentu Mbak Azura. Mbak Azura, kami ada sedikit pesan untuk ayah bunda dan kami semua. Boleh tidak? Tentu saja boleh. Sikap anak peduli lingkungan. Bawa tumbler, kurangi sampah plastik, sehat bumiku. Tanaman sehat, hijau tanamanku, segar udaraku. Bersih lingkunganku, pisahkan sampah organik dan anorganik. Menjaga lingkungan lestari, sehat sekolahku. Menjaga amanah buminya, jauh dari kerusakan. SD Usman bin Affan. Siap selamatkan buminya. Go green, tanganku hijaukan bumiku.
Masya Allah, luar biasa. Terima kasih ya teman-teman. Thank you. Nah, ini yang terakhir. Tidak sabar ingin melihat duta Al-Quran kita. How about giving challenge for the Mbak Azura? I do agree with you, Farah. Kalau begitu kita panggil Ustazah Nita aja, yuk. Okay, let's welcome Ustazah Nita as the Al-Quran Coordinator of SIT Usman bin Affan. Masya Allah, ini duta Al-Quran Bunda. Perlu Bunda diketahui bahwasanya bulan kemarin teman-teman menyelesaikan juznya masing-masing. Ada sekitar 20 ananda yang menyelesaikan satu juz. Ada juz 30, ada juz 29, ada juz 28, dan ada yang juz 1, maaf, ada yang juz 1, Masya Allah. Ini sebagian ananda yang sudah lulus, dinyatakan lulus oleh Tasmi, oleh tim Quran, Masya Allah. Gimana Bunda hafalannya? Ayo Bunda, gimana hafalannya? Apa kabar? Kabarnya baik-baik saja. Apa tambah menghilang? Apa bertambah hafalannya? Jadi malu ya kalau lihat anak-anak ini ya, Masya Allah. Baik, Solihah, Ustazah pingin dengar hafalannya terlebih dahulu. Silahkan dibaca sesuai yang diarahkan oleh Ustazah Fatonah kemarin. Abata. Oke, ternyata langsung sambung ayat. Masya Allah, langsung ditantang Bunda sambung ayat ya. Jadi mohon maaf Bunda ya, ini karena ini bukan uji publik yang seperti di wisudah Al-Quran, maka uji publiknya hanya bersama saya. Jadi mohon maaf tidak memberikan kesempatan kepada wali murid untuk menguji. Nge. Nanti kalau diuji segini banyaknya nggak selesai-selesai udah. Nge. Jadi mohon maaf ini saya uji sendiri, dan alhamdulillah anak-anak biasanya kalau ketemu saya hanya ketika ujian. Jadi biasanya ketemu Ustazah Nita langsung dredeg, ngeblank katanya. Oke, baik Ustazah pingin dengar dari juz 1 terlebih dahulu. Silahkan baca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun.
allazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Masya Allah. Benar apa salah Bunda? Benar ya. Al-Baqarah 1 sampai berapa tadi Bunda? 1 sampai 5, betul. Coba sekarang sambung ayat ya, bergantian antara Mbak Norin sama Mas Aan. Silahkan dilanjutkan ayat berikut. Summum bukmun umyung fahum la yarji'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Au kasaybim minas samai fihi zulumatu wa ra'du wa baraq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum masaw fihi wa idha aslama alaihim qamu walau sya'allahu ladhaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahumma rahamna bil Quran. Terima kasih Mas Aan. Juz 1. Ustazah pingin uji yang juz 30. Kemarin yang sudah tasmi juz 30. Silahkan. Ada Mas Rory sama siapa sayang? Oke. Juz 30 kemarin ikut tasmi ya. Ustazah pengen dengar surah Al-Mutaffifin 1 sampai 6 ya, bergantian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Allahumma rahamna bil Quran. Coba sambung ayat berikut, lanjut sambung surahnya ya. Sambung ayatnya, dilanjut surah berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasla sa'ira. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasla sa'ira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yahur.
طبقا لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يعلمون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب عظيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج. Masya Allah. Itu tadi sambung ayat dan sambung surah. Tadi yang dibaca itu adalah surah apa nak? Al-Insyiqaq, Al-Buruj. Masya Allah. Ternyata bisa urut ya Bunda. Oke, Ustazah lanjutkan di juz 29. Juz 29. Ada Mbak Jena sama Mbak Nawa. Oke. Kelas berapa Mbak Jena? 3 ICP. Kelas 3 juz 29. Masya Allah. Oke, baik, silahkan dilanjutkan sambung ayat berikut. Itunya beda ya? Itunya beda ya? Kamu? Oke. Silahkan dibaca surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famsu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Baik, terima kasih. Pindah ke Mbak Nawala. Sambung ayat dan sambung surah. Ya, coba lanjutkan ayat berikut dan lanjutkan surahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Masya Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Ustazah lanjut ke juz 28. Oke, juz 28 ada Mbak Jasmine sama Zio. Oke, Masya Allah. Sudah kelas berapa nak? Juz 28 ini? Kelas 3. Kelas 3 sudah juz 28 Bunda. Jadi kelas 1
kelas 1 menyelesaikan juz 30. Kelas 2 menyelesaikan juz 29. Kelas 3 insya Allah ikut tasmi juz 28. Masya Allah. Selesai kelas 6 berarti berapa juz? 6 juz. Oke. Setiap tahun ikut tasmi, Masya Allah. Oke, juz 28 Mbak Jasmine. Silahkan dibaca surah Al-Mujadalah 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummatihim in ummahatuhum illa allai waladanahum wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur. Walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dzalikum tu'aduna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Oke, cukup. Ustazah pingin ke Mas Zio. Mas Zio silahkan dibaca surah At-Tahrim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Wa idh asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa asharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat man amba'aka hadha qala nabbaniyal alimul khabir. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih anak solih-solihah. Berikut Ananda duta-duta dari Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30. Terima kasih. Alhamdulillah, it's well done. Masya Allah. Iya, benar sekali. Barokallah. Semoga setiap kebaikan senantiasa menginspirasi kita semua ya.
Baik ayah bunda yang kami sayangi, demikian Duta SDIT Usman bin Affan tahun pelajaran 2022 dan 2023. Komitmen Duta SDIT Usman bin Affan. Kami siswa-siswi SDIT Usman bin Affan berkomitmen akan mewujudkan visi dan misi sekolah Qurani, berprestasi dan berbudaya lingkungan. Terima kasih, tepuk tangan untuk Duta-Duta SDIT Usman bin Affan. Masya Allah, prestasinya mereka sangat banyak sekali nih ayah bunda. Dan Ananda terus berusaha memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua, seluruh status dada dan sekolah kita tercinta. Semoga ini menjadi motivasi untuk Ananda yang lain juga ya ayah bunda.